lagi di Aceh, teman-teman. Di Aceh, betul. Acehnya Dalam paling ujung ya Mas Sidik ya? iya, luar biasa. Ini ke sana jalan-jalan atau dalam hal bisnis, Coach? Dalam bisnis dong. Jadi sambil jalan-jalan tuh enaknya begitu kalau punya bisnis Mas Sidik. Masya Allah. Tentunya bisnis yang bisa dibawa jalan-jalan gitu, Coach ya? Betul, bismillah. Oke, teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, ya kami persilakan waktu dan lain. Oke, terima kasih Mas Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, semuanya ya, dimanapun berada ya, bismillah. Insya Allah tadi sudah awal-awal sudah dapat ilmu ya dari Ustadz Wijayanto yang luar biasa ya teman-teman ya. Ustadz aja menyarankan untuk kita itu berbisnis gitu ya, karena dikatakan tadi ya 10 dari 9 pintu rezeki itu dibuka dari bisnis, dari kita jualan atau dari kita usaha ya. Nah insya Allah tadi sudah bekal yang memantapkan, nah sekarang tekniknya ya. Saya mau tahu suara sama gambar saya jelas teman-teman? Oke, kalau jelas boleh dada dulu. Oke, Masya Allah, bismillah ya. Oke, kita lanjut aja, boleh dibantu Kak untuk slide-nya ya. Jadi dikatakan teman-teman ya, setiap hari ini ada sebuah kalimat dari Albert Einstein ya. Jadi mengatakan setiap hari saya itu mengingatkan diri saya. Jadi kita hidup itu setiap harinya mengingatkan diri kita sendiri teman-teman, bahwa hidup yang saat ini kita jalankan itu merupakan karya orang lain ya. Yang tadi dikatakan Ustadz ya, kita itu karya orang lain. Karya siapa? Ya. Nah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya. Jadi gimana caranya ketika kita masih hidup, kita itu mengembalikan itu semua sama mereka. Ya walaupun mungkin orang lain atau orang tua kita lah katakanlah tidak meminta itu semua ya. Tapi itu udah hukum alam ya, sudah selayaknya apa yang orang lain berikan ya. Entah itu dari orang tua, dari kerabat, ataupun dari orang lain ya, kita itu pengen mengembalikan itu semua sebagai rasa terima kasih yang telah mereka lakukan. Nah, dari banyak peran orang yang hadir di kehidupan kita, ternyata apa? Ternyata keluarga adalah yang paling banyak memberikan peran untuk kita. Betul nggak? Betul, keluarga, orang tua ya, bapak, ibu ya, mungkin kakak. Nah, itu semuanya memberikan peran untuk kita. Nah, untuk itu dikatakan juga ya, next-nya Kak boleh. Makanya karena keluarga yang paling banyak peran ya, nah makanya kita sebagai mungkin dikatakan seorang anak ya, bagaimana ingin membuat keluarga kita setidaknya bahagia, sejahtera ya. Dikatakan juga teman-teman di sini ya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun ya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, tetangga dekat ataupun tetangga jauh, teman sejawat kita ya, terus Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Karena dikatakan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri ya. Nah, ini dikatakan teman-teman ya, yang saya garis merahi ya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat. Kenapa? Karena mereka orang terdekat. Mungkin kita merantau jauh kemana-mana, balik lagi ke keluarga, ke orang tua ya, saudara, karib kerabat. Nah, makanya alangkah baiknya kita berbuat baiklah kepada ya, kan dikatakan juga sedekah itu yang paling disarankan itu adalah sedekah kepada siapa? Kepada orang tua dan saudara terdekat dulu gitu. Nah, makanya itu bentuk dari kita ingin memuliakan mereka. Nah, apa hubungannya dengan bisnis ya? Ya dikatakan judulnya membangun bisnis keluarga. Nah, supaya boleh layarnya ke saya lagi kan? Apa hubungannya mungkin dengan bisnis keluarga, dan kenapa kita juga perlu bangun bisnis keluarga? Dikatakan itu tadi ya, kita hidup ya setiap harinya itu bahwa kita hasil karya orang lain, dari orang tua, saudara. Nah, sebagai manusia dikatakan juga makhluk sosial yang makanya perlu yang namanya dikatakan kita berbuat baik sama keluarga terutama. Nah, dikatakan juga tadi ya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Gimana caranya? Nah, kalau di zaman sekarang kita lihat berbuat baik itu yaitu tadi mungkin berpikirnya dengan uang ya, dengan kita berbuat baik itu dengan kita banyak uang kita bisa membahagiakan keluarga. Salah satunya apa? Ngajak umroh, haji sama-sama ya, mungkin jalan-jalan sekeluarga. Nah, itu perlu teman-teman untuk membuat
orang tua kita bahagia. Nah, apa akhirnya ketika itu tercetuslah perlu yang namanya kita bangun bisnis ya. Tadi dikatakan sama Ustadz adalah ketika kita mau bisnis kita menjadi yang jujur dan itu bagian daripada amal jariah. Nah, makanya perlu kita bangun bisnis keluarga. Oke, boleh nextnya Kak. Nah, ini kenapa kita alasan? Ada beberapa alasan bisnis keluarga teman-teman. Kalau kita lihat di Indonesia teman-teman ya, next. Kalau kita lihat di Indonesia, 95% perusahaan Indonesia adalah bisnis keluarga. Setuju nggak? Ya, coba di Indonesia bisnis keluarga yang terkenal siapa? Abu Lijar Bakri, ya. Siapa lagi? Pak Hairil Tanjung. Nah, itu semuanya keluarga. Sampurna Group. Nah, itu semuanya mereka keluarga. Ini sudah survei membuktikan dan ini nyata. Ternyata 95% perusahaan di Indonesia adalah semuanya bisnis keluarga. Ya, dan itu perusahaannya itu bukan perusahaan ecek-ecek tapi perusahaan raksasa teman-teman. Nah, makanya perlu kita membangun bisnis ini ya, perlu kita menyehatkan secara finansial untuk keluarga ya. Oke, next lanjut. Nah, dikatakan teman-teman kenapa kita perlu berdagang, mungkin tadi sudah disampaikan juga sama Ustadz ya, kita berdagang itu karena Allah. Nah, ini bagian daripada perintah Allah kan ya, dikatakan ya Allah menghalalkan jual beli ketika kita butuh uang, ketika kita butuh dana, ya Allah menghalalkan jual beli teman-teman ya, dan mengharamkan riba gitu salah satunya. Dan insya Allah yang kita lakukan adalah bernilai ibadah asalkan dilandasi dengan niat dan ikhtiarnya. Niatnya apa nih kita bangun bisnis atau kita dagang atau kita usaha ya. Terus kenapa juga kita harus bangun bisnis keluarga? Karena dikatakan Nabi Muhammad menjalankan bisnis bersama istri tercinta. Nah, itu masih ada hubungan keluarga. Bersama pamannya, kakeknya. Itu membangun secara nggak langsung, beliau membangun bisnis keluarga. Gitu loh. Sudah dicontohkan dan sudah ada hasilnya. Ya, terus kenapa kita harus bangun bisnis keluarga juga? Dikatakan teman-teman, tidak selamanya kita bekerja. Adakah di sini yang dinobatkan ya? Jadi karyawan selamanya sama bosnya? Nggak ada. Semakin bertambah usia ya, pasti kita tidak produktif ya. Kita belajar dari COVID-19 kemarin teman-teman ya. Siap nggak siap ya, karena COVID Indonesia terserang COVID ya, banyak perusahaan raksasa pun mengurangi karyawannya. Nah, itu adalah bukti nyata. Kalau tidak selamanya, kalau kita bekerja profesi apapun, tidak selamanya kita bekerja. Ya, dan di sini dikatakan juga, teman-teman di sini tuh punya skill. Skill itu apa? Kemampuan, keahlian. Itu sebenarnya kita bisa. Mungkin keluarga kita sebenarnya punya skill, cuman belum diasah aja. Coba skill yang kita punya dikembangkan untuk membangun bisnis keluarga. Jadi ketika kita mampu membangun bisnis, ini nanti jadi dinasti, teman-teman. Ya, nggak apa-apa mungkin beberapa tahun ini kita bekerja gitu ya, kita udah cukup mungkin membangun kekayaan orang lain, katakanlah seperti itu. Nah, saatnya walaupun sekarang teman-teman yang masih bekerja profesi apapun nggak apa-apa ya, tapi ada sampingannya, bangun bisnis walaupun itu sebagai sampingan teman-teman ya. Kita belajar dari COVID kemarin, kalau kita nggak siap dengan itu ya, ternyata kita kena PHK, terus kita nggak punya batu loncatan, bingung nanti mau apa. Tapi ketika kita mungkin yang masih bekerja profesi apapun, ketika kita menjalankan bisnis sampingan, ya jangan sampai ya kita kena PHK atau mungkin kita sudah tidak bekerja lagi ya, kita sudah ada batu loncatannya, jadi nggak bingung lagi mau ngapain gitu. Dan kita punya skill. Nah, saatnya skill yang kita punya kita bangun untuk bangun bisnis keluarga gitu ya. Nah, terus kalau kita punya bisnis keluarga teman-teman, insya Allah jam kerja fleksibel, kita lebih banyak waktu untuk keluarga ya. Makan pun kita setiap harinya bisa sama orang tua, sama adik, sama suami, sama pasangan, sama anak gitu. Kita kadang punya jam kerja yang fleksibel ya, jadi kita bisa menghabiskan banyak waktu kita sama keluarga, entah itu dalam keadaan santai ataupun dalam keadaan bekerja ya. Nah, terus ketika kita punya bisnis keluarga juga mampu membangun, insya Allah nantinya kita cari ladang pahala yang lain juga ya, bisa membuka lapangan atau peluang untuk usaha saudara atau orang lain yang membutuhkan ya. Nah, insya Allah ketika kita tahu nih bisnis keluarga itu bukan bisnis yang jangka pendek, tapi jangka panjang, yang nantinya mungkin ketika kita bertambah usia tidak produktif lagi, bisnis ini kita alihkan dengan anak kita sama cucu-cucu kita ataupun keturunan kita. Coba bayangkan, ya boleh ke saya dulu Kak. Coba bayangkan teman-teman, kalau umpamanya nih ya, kita bekerja, terus kita sudah tidak produktif lagi di perusahaan, ya mungkin jabatan kita CEO di sana, jabatan kita kepala bagian, jabatan kita manajer, tapi ketika kita tidak dibutuhkan lagi, yang gantikan siapa? Orang lain. Ya, bukan anak kita, bukan saudara kita, bukan cucu kita,
Tapi ketika kita punya bisnis sendiri, ketika mungkin kita sudah tidak mampu mengelola, tidak produktif, ada saudara, anak kita, cucu kita, ya, keturunan kita, ahli waris kita yang nanti melanjutkan. Nah, makanya kita berpikirnya tuh jangka panjang. Jangan berpikir yang sekarang ngapain saya bisnis, mendingan ya masih dapat tunjangan, masih dapat yang lain, tapi kita berpikirnya jangka panjang. Gitu ya teman-teman ya. Oke, boleh next ya Kak. Nah, juga dikatakan begini, kenapa kita juga harus bisnis keluarga ya? Dikatakan gini teman-teman, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Setuju nggak? Ya, setuju ya. Jadi ketika kita meninggal nanti, ya namanya di dunia itu kan hanya sementara sifatnya. Ya, lebih baik kita meninggalkan mereka dalam keadaan kaya daripada miskin. Ya, kalau kita meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, ya, mereka akan terpaksa jadinya minta-minta ke sesama manusia. Kan dikatakan tadi Ustadz bilangnya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Janganlah kita mengajarkan atau membuat budaya untuk keluarga kita itu hanya minta. Walaupun hanya bentuk traktiran, kalau bisa kita yang traktir teman-teman, gitu ya. Itu sama aja meminta-minta, cuman kemasannya berbeda. Ya, nah dikatakan juga sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridhonya Allah, pasti kamu diberi pahala. Nah, setuju, berhubungan tadi yang Ustadz bilang, ya, ketika kita mencari nafkah, menjemput rezekinya Allah itu dengan jualan itu bentuknya pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu, anakmu dan keluargamu. Nah, ini sudah ada hadisnya. Ya, kenapa lagi kita berpikir yang lain-lain? Ya, tinggalkanlah, kita punya anak cucu, kita punya ahli waris, tinggalkan mereka warisan kekayaan yang nanti dikelola lebih baik lagi, bermanfaat bagi banyak orang. Ya, oke, next ya boleh Kak? Ya. Dikatakan juga teman-teman ya, intinya apa sih? Intinya kita itu sekarang itu wajib kita persiapkan wasiat dan warisan yang terbaik untuk ahli waris kita. Ya, salah satunya adalah apa? Dengan membangun bisnis keluarga. Ya, jadi nih yang masih muda-muda, yang mungkin ya pengantin baru atau mungkin yang sudah berkeluarga lama, yuk coba sekarang persiapkan ya, kita punya wasiat dan warisan yang terbaik untuk ahli waris kita nanti ya. Salah satunya adalah kita lakukan sekarang dengan membangun bisnis keluarga. Tapi ingat teman-teman, bukan hanya sekedar mewariskan secara tiba-tiba, tapi yang pasti ketika kita pengen bangun bisnis keluarga, diniatkan, dipersiapkan, dan diikhtiarkan bersama-sama. Ya, enak. Coba kalau kita menjalankan bisnis, ya suami kita, pasangan kita, anak kita, adik kita, kakak kita, semuanya menjalankan sama-sama satu visi, ya, selaras dengan impiannya, selaras dengan tujuannya, semuanya akan mudah jalannya. Tapi kalau kita mungkin ya beda-beda gitu ya, yang ini menjemput rezekinya dengan cara yang ini, punya impian yang berbeda, kakak kita mungkin menjemput rezekinya dengan cara yang berbeda, impiannya nggak akan sama. Ya, padahal kita dibentuk satu keluarga, ibarat kata kita keluar dari rahim ibu yang sama, bapak yang sama. Ya kalau bisa ketika kita dewasa dalam untuk sehat secara finansial, pastikan juga kita punya harapan, mimpi yang selaras bersama keluarga. Ya, dengan kakak, adik, keponakan mungkin, dengan suami, ya itu akan lebih memperkuat hubungan keluarga kita teman-teman. Kalau kita lihat ya sekarang ya berita-berita di sana ya, kakak adik ya itu banyak yang tidak akur, saudara ya, suami istri banyak yang tidak akur. Apa? Karena punya pemikiran sendiri-sendiri. Apalagi mohon maaf, kalau suami istri sama-sama punya karir masing-masing gitu, kapan lagi bisa menyatukan keluarga? Ya, keluarga itu adalah bagian pondasi terkuat dalam suatu tali persaudaraan. Nah, makanya salah satunya biar makin kuat, bangunlah lewat bisnis. Tapi ingat teman-teman, diniatkan, dipersiapkan, dan diikhtiarkan bersama-sama. Gitu ya, setuju ya? Siap ya? Berarti siap ya, mulai sekarang ya, udah ada plan gimana caranya, saya pengen bangun bisnis keluarga nih, saya pengen punya dinasti. Contohnya dinasti apa? Dinasti Muhammad Siddiq. Nah, nanti kan ada tuh ya, dinasti Desmawati gitu ya, dinasti Indra Asni. Nah, jadi kita punya dinasti teman-teman gitu ya. Dengan seperti itu insya Allah keluarga kita hidupnya terjamin ya. Oke, nextnya boleh Kak? Ya, terus gimana caranya ketika saya pengen bisnis keluarga, saya masih awal, saya masih seperti ini, modal kayaknya kurang memungkinkan. Nah, ini ada ciri-ciri bisnis yang mungkin baik yang nanti mungkin teman-teman coba ya. Pertama, ketika kita pengen bisnis, pastikan cari margin bisnis yang oke. Artinya oke itu apa ya? Ketika kita jualan, yang marginnya itu besar gitu teman-teman. Tapi modalnya ringan.
ya. Kenapa? Bukan saya menyempelekan atau mungkin kurang setuju dengan mungkin hanya untung 10.000, 20.000. Kapan nanti kita bisa ngajak keluarga kita umroh? Kapan kalau kita mohon maaf punya tanggungan, masih ada hutang, kapan bisa menyelesaikannya? Jadi bisnis kalau umpamanya keuntungannya hanya mohon maaf di bawah 20.000, capeknya sama, waktunya sama, cara penawarannya sama, ya mendingan sekalian bisnis dengan margin yang oke, gitu ya. Nah, kemudian carilah bisnis dengan manfaat produknya jelas, ya. Jadi produknya jelas, siapapun yang mengkonsumsi, yang menggunakan, ada manfaat yang bisa diambil, gitu ya. Kemudian mutu yang terbaik, yang tadi Ustadz Wijayanto bilang, kita jualnya itu harus jujur. Jangan bilang produk yang biasa-biasa aja dibilang produk terbaik. Ya, sekalian ketika kita mulai bisnis untuk bangun bisnis keluarga, carilah mutu yang terbaik, ya. Terus kemudian modal ringan dan yang pasti ada mentornya, teman-teman. Kenapa bisnis itu ada mentornya? Bukan berarti kalau ada mentornya nanti nggak akan ditolak, bukan. Penolakan itu pasti ada. Tapi ketika kita bisnis ada mentornya, ada yang mengarahkan, ya, insya Allah kemungkinan kerugiannya, kemungkinan gagalnya, kemungkinan penolakannya itu kecil dibandingkan kita jalan sendiri. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita mau bangun bisnis keluarga, jangan asal bisnis, ya. Bisnisnya yang seperti apa nih? Cari dulu ciri-cirinya yang kira-kira kita bisa melakukan, gitu ya. Oke, next boleh. Nah, dikatakan juga di sini teman-teman ya, ada dua bisnis yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, ini komparasi nih. Ini nggak apa-apa dilakukan sama-sama boleh. Tapi teman-teman harus lihat dulu nih bebet bobotnya, untung buntungnya ini harus dilihat ya. Ada dua bisnis yang bisa dilakukan. Ada yang namanya bisnis produksi, ada pemasaran. Ya, mungkin ada kekuatan dan mungkin sama-sama ada kekurangan. Nah, kalau kita bisnis produksi, itu modal harus kuat. Apalagi mungkin ya pengen bisnis yang lagi ngetren sekarang ya, buka kedai kafe atau resto atau rumah makan, itu modal harus kuat. Modal yang kita punya itu besar. Karena apa? Karena modal itu mungkin buat sewa rukonya, buat sewa tempatnya, belum beli peralatannya, modal harus besar. Kalau kita modalnya nggak kuat, ya nggak akan bisa bangun bisnisnya yang produksi ini, gitu ya. Nah, terus ketika kita produksi, harus punya pengalaman yang lama. Ya, jangan kita nih orang baru, mungkin tadinya bekerja terus nggak bekerja, buka bisnis, contohnya kuliner. Kita belum punya pengalaman, belum punya nama, ya, orang nggak akan percaya. Pasti ibarat kata tuh kita harus bakar duit dulu. Mungkin ngasih sampelnya, mungkin ngasih gratisannya, jadi modalnya besar. Yang berikutnya adalah ketika produksi harus menjual dan membuat, ya, terus branding juga harus dibangun sendiri. Tapi teman-teman, ketika kita bisnisnya dengan pemasaran, modalnya tuh nggak perlu besar-besar, modalnya terjangkau. Ya, terus juga modal yang kita punya hanya untuk beli produk aja, nggak usah buat sewa ruko atau beli peralatan yang lain. Nggak usah berpengalaman, siapapun bisa melakukan. Lawang sudah ada yang membuat kok, jadi kita nggak usah membuat lagi, ya. Cukup menjual saja dan branding sudah ada yang ngebangun. Jadi kita cukup menjelaskan, ngasih tahu. Dan alhamdulillah ya, insya Allah Nabi Muhammad juga melakukan bisnis dengan cara ya hanya menawarkan aja. Ya, Nabi kita nggak produksi gitu ya. Jadi Nabi itu jual tuh hanya menawarkan aja. Yang menjual kemana-mana itu menjual aja karena sudah ada produknya, sudah ada brandingnya ya. Jadi ini sih sebenarnya bisa dilakukan, tapi kita harus cerdas nih melihatnya. Kita mau bangun bisnis keluarga, mau yang seperti apa gitu ya. Kalau bisa bisnisnya dibangun keluarga itu apalagi pemula, cukup yang nawarin aja dulu. Ketika kita mampu nawarin, modalnya, untungnya kembalinya lebih cepat, itu akan lebih gampang membesarkan bisnisnya ya. Oke, next Kak boleh ya. Terus kita juga tahu teman-teman, ini adalah contoh ya, ini contoh nih bisnis-bisnis yang sekarang ya. Nggak apa-apa sih teman-teman kalau pengen bangun bisnis keluarga itu yang cari yang ngetren, cari yang lagi kekinian nggak apa-apa, cari yang viral nggak apa-apa, tapi kita lihat dulu ya, kuat nggak modalnya ya. Kayak es krim yang ngejamur sekarang tuh ya, es krim Mixu ya. Nah, itu harus punya modal 700 sampai 800 juta loh. Kalau teman-teman ada uangnya nggak apa-apa ya. Ya udah nggak usah lah, saya warteg aja lah gitu ya. Warteg pun ternyata nggak bisa 10 juta, 120 juta. Itu harus kita ya masak, kita belanja ke pasar, ya kita nyuci peralatannya gitu ya. Itu harus modal sekian gitu. Nah, kita bisa nggak? Ya kalau bisa silakan. Tapi kalau umpamanya kita nih berpikir, saya masih awam, masih baru ingin membangun bisnis awal dulu, ya kalau bisa cari modal yang ringan, yang mudah dijalankan, yang insya Allah perputaran modalnya dan untungnya cepat kita dapatkan. Ya, oke, next. Jadi katakan juga gini teman-teman ya. Ini gimana cara kita memilih tips dalam bisnis, apalagi kalau pengen bangun bisnis keluarga. Pertama, ketika kita bisnis,
carilah produk yang dibutuhkan semua orang, ya. Artinya apa? Produk yang dibutuhkan itu adalah solusi bagi peningkatan derajat kesehatan sama penampilan. Memang betul, bisnis yang tidak akan lekang oleh waktu, bisnis yang akan terus bertumbuh, bisnis yang tidak musiman, nggak kayak musim durian atau musim rambutan gitu ya teman-teman ya, adalah bisnis kesehatan sama bisnis kecantikan. Nah itu karena dibutuhkan nih saat ini ya. Terus cari ketika kita mau memilih bisnis, apalagi bangun bisnis keluarga, modalnya yang terjangkau. Nggak usah kita pengen bisnis yang besar tapi modalnya dari apa? Ngutang ya. Bisnis yang belum jalan, belum berkembang, utangnya nggak bisa lunas-lunas, ninggalin riba, nambah dosa kan gitu ya. Cari yang ringan-ringan aja tapi kita bisa kembangkan. Terus yang tadi saya bilang, bukan bisnis tren ya. Selama masih ada manusianya yang pengen sehat, yang pengen penampilannya menarik, maka bisnisnya akan terus ada teman-teman. Yaitu tadi bisnis kesehatan sama kecantikan. Terus kalau kita memilih bisnis, cari yang modalnya cepat baliknya. Ya kalau bisa nih, hari ini kita gabung bisnis, kita mulai bisnis, besoknya modal udah kembali. Emang ada coach? Ada teman-teman. Dan itu bisa gitu ya. Karena bisa langsung ditawarkan ke semua orang. Nggak hanya butuh pilih-pilih yang dia gimana-gimana. Ini semuanya bisa kita tawarkan. Nah kemudian cari yang kompetitornya sedikit. Ya, kalau kompetitornya sedikit, insya Allah peluang kita menjualnya lebih besar. Dan carilah produk yang kita sudah menjadi market leader, karena akan lebih mudah jualannya. Terus pasarnya luas, bisa kita tawarin mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, mudah dikembangkan. Nggak hanya kita jualan yang ada di Aceh di sini, jualan di Jakarta, tapi bisa ke seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Aman gitu ya. Dan yang pasti terutama nih, ketika teman-teman nih yang wanita ya, saya kan nantinya ibu rumah tangga. Loh ibu rumah tangga lah, wajib gitu. Bisa juga kita bantu suami cari tambahan penghasilan, bantu suami membangun bisnis keluarga, mungkin awalnya dari istri ya, yang bisa dilakukan di rumah tanpa harus sewa ruko atau kantor. Nah ini cara memilih tips bisnis yang tepat teman-teman ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Oke, next boleh. Nah dikatakan juga di sini teman-teman ya, ada beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan juga ya. Insya Allah bisnis yang tadi mungkin Ustadz Wijayanto sudah sebutkan ya, yaitu produk British Propolis ya. Insya Allah kita filternya adalah 3A. Apa tuh 3A ya? Jadi Allah dan Rasul. Kenapa? Karena ya salah satu kita jualan adalah itu perintah Allah dan kita meniru Rasulullah. Betul kan? Yang kedua adalah itu adalah anak dan keluarga yang tadi saya bilang, walaupun ibu rumah tangga yang memang nanti fokusnya buat anak sama keluarga, tapi masih bisa menjalankan bisnisnya walaupun dari rumah ya, tetap anak keluarganya menjadi prioritas nomor 1. Yang ketiga, carilah bisnis, jangan hanya kita hanya pengen dapat keuntungannya aja teman-teman ya. Carilah bisnis yang keuntungannya kita dapat banyak, yang ada amal jariahnya. Ya, kita hidup mau sampai kapan sih? Ya, kalau kita cuma hanya memikirkan cari keuntungan aja, ya yang didapat uang doang. Tapi ketika kita mencari amal jariahnya juga, ya bukan hanya uang yang dapat, ya uang dapat, amal jariahnya juga dapat. Insya Allah jenis produk yang kita lakukan adalah jenis barangnya produk ya. Kemudian insya Allah bisnis yang kami jalankan yang tadi Ustadz Wijayanto katakan juga ya, kita bukan MLM. Jadi bukan multi level marketing. Gak perlu cari kaki. Mana ada bisnis cari kaki kanannya panjang, kaki kirinya pendek, jadi pincang dong ya. Kita sudah punya kedua kaki teman-teman. Gunakan kaki ini untuk melangkah menjemput rezekinya Allah. Nggak perlu lagi nambah-nambah kaki, mau ngapain ya. Terus juga bisnis kita nggak yang cari poin atau tutup poin ya. Kok bisnis cari poin tutup poin kan gitu ya. Logikanya di mana? Ya bisnis mah ngumpulin rupiah, ngumpulin dolar. Nah itu namanya bisnis. Kalau umpamanya cari poin mendingan main monopoli atau main time zone gitu ya. Jadi insya Allah bisnis kita bukan MLM. Jadi ya apa yang teman-teman jual itu yang teman-teman dapatkan. Kita kayak showroom Toyota, kayak counter Apple gitu ya. Jadi orang datang melihat, beli, ya sudah mereka bayar, mereka bawa pulang gitu teman-teman ya. Insya Allah modalnya ringan tapi untungnya besar, nanti resikonya juga kecil, potensi pendapatnya insya Allah besar. Ada mentornya yang tadi saya bilang, insya Allah teman-teman juga nanti ketika gabung ada pembinaannya. Jadi yang tadinya, aduh nanti mau jualnya bingung, nggak bisa ngomong, gaptek, insya Allah itu ada ilmunya, insya Allah kami akan bimbing sampai menghasilkan nantinya ya. Operasional bisnisnya mudah dijalankan, waktunya bebas, kapan aja kita bisa melakukan. Mau mungkin jualan ada yang beli jam 12 ya, kalaupun itu manusia ya kita layani teman-teman ya. Kita bebas waktunya, jadi tidak terikat atau seperti apa. Ekspansi bisnisnya juga mudah, pendidikannya umum, bahkan
bisnis yang kita jalankan ada yang mulai dari usia dikatakan 75 tahun, ada juga yang masih sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, jadi pendidikannya umum, bebas gitu, yang penting mau menjalankan. Sistemnya sudah terbukti ya, usia bisnisnya paling lama lah kalau kita belum ada progresnya itu 5 tahun tuh insya Allah sudah terlihat nanti ya, ada komunitas bisnisnya teman-teman, ini yang paling penting. Jadi bisnis bukan hanya mencari sebuah materi, tapi bagaimana bisnis mencari ilmu yang nanti ilmunya itu juga baik buat perubahan diri kita ya. Dan yang pasti ini bisa dilakukan online ataupun offline, jadi nanti jaringannya luas gitu teman-teman ya. Oke, lanjut boleh Kak? Nah ini ya produksinya yang tadi industri kesehatan. Kenapa kesehatan? Itu tadi ya, karena gini loh, orang penuaan itu terjadi teman-teman, orang berpikir mungkin penuaan terjadi karena usia karena kulitnya jadi kendur, jadi skincare aja lah, enggak. Ternyata penuaan itu juga terjadi di dalam organ tubuh kita ya. Semakin kita bertambah usia, organ tubuh juga di dalam tubuh kita itu bekerja nggak lancar. Contoh yang tadinya mungkin pencernaannya lancar, bisa makan apa-apa, sekarang makannya harus terbatas. Nah itu tadi karena tubuh mengalami penuaan juga. Kalau kita tidak sokong dengan minum suplemen ataupun yang kesehatan yang lain, itu akan ya, nanti imun kita makin turun gitu. Oke, next boleh Kak? Nah dikatakan juga di sini ya, ini adalah produknya tadi ya. Jadi tadi Ustadz Wijayanto sudah bilang, insya Allah teman-teman kita ada produk yang namanya British Propolis atau BP Group ya. Nah ini adalah paket-paketnya. Ketika nanti teman-teman gabung bersama kami, insya Allah di bisnis kami akan dibimbing sampai menghasilkan ya. Oke, boleh next dulu Kak? Ya, kemudian ini teman-teman insya Allah di bisnis kami dibersamai ya oleh para tokoh, artis, ustadz, salah satunya tadi Ustadz Wijayanto juga ya membersamai ya dalam bisnis kami ya. Jadi juga banyak tokoh dan ustadz juga membersamai, dan mereka bukan hanya mengkonsumsi tapi juga ada yang menjalankan bisnisnya, punya mitra juga teman-teman ya, menjual juga karena tahu bisnis Propolis ini produknya bagus gitu ya, manfaatnya udah jelas, mutunya sudah terbukti. Jadi banyak yang bukan, ini kami tidak endorse ya, jadi memang ini mereka beliau-beliau itu mencoba dan akhirnya dengan sukarela menyampaikan ini loh ada sesuatu suplemen kesehatan yang bagus yang bisa menolong orang, terutama yang mungkin merasa sakit ya, peluang bisnisnya juga jelas, yang mungkin pengen sehat secara finansial ya, dengan peluang dengan gabung di bisnis British Propolis ini ya, nanti mendapatkan finansialnya sehat ya, kebutuhannya terpenuhi ya. Oke, next boleh. Ya, dikatakan juga gini teman-teman ya, selain kita dibersamai, nah ini ya, gimana cara membangun bisnis keluarga. Dalam sehari kita punya waktu 24 jam teman-teman, katakanlah ya 24 jam kita bagi 3, berarti kita punya 3 jam ya. 3 jam pertama, ada 1 jam pertama 8 jam mungkin yang kita masih bekerja, digunakan untuk bekerja ya. Kemudian ada 8 jam kedua bisa dilakukan untuk ibadah, istirahat bersama keluarga ya, atau yang lainnya. Nah, kita punya 8 jam ketiga nih. Biasanya untuk apa nih? Ketika kita punya 8 jam ketiga, kerja kita udah, untuk ibadah kita sudah, istirahat kita sudah, ya, untuk keluarga juga kita sudah. Nah, kita masih punya 8 jam yang ketiga. Untuk apa? Nah, ini bisa kita gunakan untuk cari tambahan penghasilan, ya, untuk awal-awal membangun bisnis keluarga. Contoh, dari 8 jam itu, ya, 8 jam ketiga itu, kita pakai 4 jam. 4 jam kita pakai untuk bisnis, untuk jualan, ya. Contoh kita menjual produk. Tadi kan dikatakan ya, carilah, Ustadz bilang, carilah bisnis yang keuntungannya itu, profitnya itu yang wajar. Yang wajar artinya ya, kalau mungkin kita punya impian umroh, bisa nanti digunakan dari profit bisnis ini, ya. PA yang punya hutang, bisa untuk pelunasan hutang. Nah, caranya gimana? Caranya adalah, ketika kita punya jam ketiga, ya, kita pakai 4 jam pertama, itu menjual 3 produk. Untungnya katakanlah 50.000 satu produknya. Kalau sehari kita mampu menjual 3 produk, itu sudah 150.000 dalam sehari kita untung yang kita dapat ya. Berarti potensi tambahan penghasilan, potensi untuk membangun bisnis ya, ini akan lebih kuat teman-teman. Gimana? Berarti 150.000 dikalikan 30 hari. Kurang lebih sebulan aja kita sudah mendapatkan uang 4.500.000 ya. Itu kalau sehari menjual 3 produk. Ya, tapi kalau kita mampu sehari menjual 10 produk, 50 produk, teman-teman bisa hitung sendiri gitu. Jadi ini adalah bagaimana cara kita membangun solusi untuk membangun bisnis keluarga. Dibangun dari yang kecil dulu, mungkin yang sedikit dulu, lama-lama nanti besar. Dari pondasinya dulu gitu ya, lama-lama pondasinya kuat, nanti bangunannya akan lebih kuat.
gitu ya. Oke, next boleh kan? Ya, dikatakan ini teman-teman ya, ini terakhir dari saya, teman-teman gini, jangan ragu ketika kita mau membangun bisnis keluarga, teman-teman ya. Jika bisnis keluarga kita nanti besar ya, insya Allah besar potensi dan manfaat dan potensi dakwah. Yang tadi Ustadz bilang ya, jualan itu kita dapat amal jariahnya. Oke, boleh ke saya Kak? Jadi jualan itu kita dapat amal jariahnya, teman-teman. Kalau kita mampu bangun bisnis keluarga dari sekarang, kita akan banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Itu udah menjadi amal jariah. Kemudian selain manfaat, itu ada potensi dakwahnya juga, tambah lagi amal jariahnya gitu ya. Jadi ini tadi teman-teman, kenapa kita harus bangun bisnis keluarga, karena itu tadi ya,